kondisi dunia lagi nyo. Ciban ke takalan 10 tahun yang akan datang. Kiban ke takalan 20 tahun yang akan datang. Akankah suara kalimat la ilaha illallah itu didengungkan kembali? Akankah suara azan itu dikumandangkan di Masjid At-Tahrir ini? Akankah kalimat-kalimat hayya 'alas shalah masuk dalam telinga kita setiap harinya? Dalam durasi waktu 5 waktu yang diwajibkan solat, senantiasa kita dengarkan suara-suara yang mengingatkan kita kepada syariat Islam. Ataukah berbalik dari hadapan kita hamba Allah, 10 tahun yang akan datang Islam itu mulai takut untuk disuarakan di tempat kita yang pernah gekun le urung jamun. Acehnya adalah Nanggro Seramo Mekah. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah urang syi'lun yang mantang gepu udip gedanyo sampo bulan Sya'bannya dalam kondisi mantang tame iman, dalam kondisi mantang berkatipikan Islam, dalam kondisi mantang mampu tak ucapkan kalimah la ilaha illallah, dan melaki ba Allah pula lah yang akan mampu mengantarkan kita dengan kalimah la ilaha illallah saat kita berjumpa dengan malaikat Israel kala dicabut nyawa kita terpisah dari kehidupan dunia. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersimbah peluk untayan air mata, bahkan pernah di suatu kejadian beliau bersimbah darah dalam mempertahankan akidah Islam, dalam membawa syariat Islam sampai akidah Islam, syariat Islam, kalimah thayyibah itu hadir dalam kehidupan kita, khususnya di bawah kemasjidan Masjid Jami' At-Tahrir yang kita cintai ini hamba Allah. Pahit dan lelah, sangat banyak cobaan dan rintangan yang dilalui oleh Nabi dalam membawa sirah nabawiyah untuk memperjuangkan akidah Islam. Sampai detik ini Islam masih tetap mercusuar walaupun Nabi sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, bahkan para sahabat pula lah yang siap mati demi kalimah la ilaha illallah, yang siap gugur di medan perang, yang siap hilang nyawanya, yang siap melayang kehidupannya demi menegakkan akidah Islam yang mana mereka yakin Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi, tiada agama yang mampu menandingi Islam. Agama saya, agama anda dan agama kita semua. Alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid, yang selanjutnya yang kita hormati, yang kita muliakan BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, pada hari Sayyidul Ayyam, tepatnya dalam bulan Sya'ban, di mana Rasul berpesan bahawa bulan Sya'ban itu merupakan bulannya. Hari ini kami berdoa kepadamu ya Rabb, kumpulkan kami seperti hari ini kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus atau Jannatul Ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun, kalau kita ingin membahas tentang fadilah dan kelebihan bulan Sya'ban, nanti akan ada waktunya dalam kajian-kajian majlis ta'lim ataupun tepatnya pada malam Lailatul Bara'ah. Nanti akan dikupas secara mendalam oleh guru-guru kita. Namun hari ini ada beberapa hal yang membuat hati kami tergontarkan, yang membuat hati kami tergoncangkan, yang membuat pikiran kami tidak tenang. Bagaimana kondisi Islam khususnya di tempat kita di Aceh,
di Indonesia, bahkan secara universal di dunia sekalipun, Islam itu makin hari makin disudutkan, tak tidak karuan dan makin dipojokkan dalam kehidupan kita hamba Allah. Kejadian ini bukanlah sebuah hal yang tidak ada contoh pada zaman dulu. Kejadian yang lagi katanya rasakannya orang siklun kalih gewanti-wanti li Nabi jamun. Kalau disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang kali lentuan baca bunuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dalam sebuah tafsir dijelaskan bahawa Muhammad, mereka tidak akan mengikuti jejakmu, mereka tidak akan rida kepadamu, mereka tidak akan simpati kepada Islam. Siapa mereka itu? Itulah Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan ya Rab? Allah berpesan abadan abadi, mereka selama-lamanya tidak akan simpati terhadap Islam. Sehingga wajar Allah nekun, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rida terhadapmu wahai Muhammad, walaupun zamir yang digunakan oleh Allah, zamir khitab kepada Nabi, yaitu ka, bukan kategori jamak, tapi ini sebuah firman yang diberikan kepada Muhammad untuk diperuntukkan kepada kita. Pemakna orang syiklun, Allah genekeun melalui Nabi Muhammad, ya Muhammad, uranya ulun pegah bagata bahawa orang-orang yang di luar Islam sana, mereka tidak akan pernah rida, mereka tidak akan pernah tentram hatinya, mereka tidak akan pernah damai tubuhnya, sehingga engkau Muhammad dan hamba engkau di masa yang akan datang 1, 2, 3 puluhan bahkan ribuan berduyun-duyun meninggalkan legalitas Islam, meninggalkan KTP Islam, berbalik kiblat, meninggalkan syariat Islam, masuk dalam agama yang dibawakan oleh mereka. Allah berfirman dengan sigat ghayah hatta tattabi'a millatahum. Pemakna baru ipiu, baru mereka berhenti, baru mereka senang, 1 dan 2 di antara kita bahkan berduyun-duyun masuk dalam agama yang dibawakan oleh mereka. Kala itulah mereka akan nampak tersenyum dari wajahnya. Uranya ayatnya seolah-olah sudah menjadi lantunan yang tabu, sudah menjadi hal yang tidak lagi diindahkan ataupun kajit ke hal yang biasa. Sedangkan kalau kita analisa terhadap kejadian real di lapangan, ayat ini berbicara fakta, ayat ini berbicara cerita sesungguhnya, ayat ini sesuai dengan realita yang sedang kita hadapi sekarang ini hamba Allah. Betapa berat kadangkala kita berada di tempat yang mayoritas, tetapi bak tempat mayoritas kita dikalahkan oleh orang-orang yang minoritas. Pernah para hukama dan ulama berkata tempo dulu, sebuah organisasi yang minoritas, sebuah kebatilan yang terorganisir akan mampu mengalahkan mereka-mereka yang memperjuangkan hak tetapi tidak terorganisir. Artinya uronyo yang kita rasakan laginya nurung silut, orang-orang yang berada di atas kita, yang punya kekuasaan, yang berada di atas kita, yang mampu mengeluarkan statement kebijakan, mereka yang terorganisir tapi mereka yang tidak tersimpati terhadap agama Islam yang sedang kita berada di dalamnya. Uronyo kondisi dunia laginya, cibanku takalan 10 tahun yang akan datang, kibanku takalan 20 tahun yang akan datang, akankah suara kalimat la ilaha illallah itu didengungkan kembali? Akankah suara azan itu dikumandangkan di Masjid At-Tahrir ini? Akankah kalimat-kalimat hayya 'alas shalah masuk dalam telinga kita setiap harinya? Dalam durasi waktu 5 waktu yang diwajibkan solat, senantiasa kita dengarkan suara-suara yang mengingatkan kita kepada syariat Islam. Ataukah berbalik dari harapan kita hamba Allah, 10 tahun yang akan datang Islam itu mulai takut untuk disuarakan di tempat kita yang pernah gekun le urung jamun. Acehnya adalah Nanggro Seramo Mekah. Sekarang tinggal Seramonya, hampir hilang Mekahnya urung siklun. Nyo perle menyo kamu termasuk khusus lun untuk tak pegah ba urang kadang-kadang wate Jumaat yang tak pegah ba urang yang dalam masjid si urang kasadar mendung.
Tapi bagaimana mereka yang hanya itu arah kehidupan? Bagaimana mereka yang sibuk dengan sabu-sabunya? Bagaimana mereka yang sibuk dengan kemaksiatannya? Bagaimana mereka yang belum berhenti untuk berbuat laknat kepada Allah? Tanya yang dalam masjidnya si orang pilihan. Tetapi hari ini hamba Allah melalui lidah ulun tuan, marilah lagi tanya yang di masjidnya yang jid kecorong, yang tersampaikan kepada mereka, hai tengku mutuah nepio untuk nepebut maksiat, lagi tanya agama Islam ini sudah sampai masanya diobrak-abrik oleh orang-orang yang punya misi dan punya tujuan. Allah neken dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa laisatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin angka abadan. Wahai Muhammad, ditafsirkan oleh Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya punekun, makna ayat tersebut adalah, wahai Muhammad, tidak adalah orang Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, biradiyatin, orang yang riyadha, angka terhadap engkau abadan, selamanya, tanpa dunia gelungkop oleh Allah Ta'ala, mereka tidak akan pernah rida terhadap kondisi agama Islam. Allah yang pegah dalam dalam Al-Quran sebagai firman-Nya. Adakah hal ini tidak kita percaya? Bagaimana cara menyikapinya? Menyaligatnya kata tepu bahawa Yahudi tidak akan pernah tentram terhadap kondisi Islam. Kita pun jangan lemah untuk memperjuangkan Islam, untuk mensugestikan Islam, untuk mendoktrinkan Islam kepada anak-anak kita yang umur baru 30 tahun, yang umur baru 7 tahun, bek sibuk waktu malam takalan tawid Kota Luxmawi, tawid di penjuru-penjuru yang di Aceh, bahkan di Indonesia. Berapa banyak generasi-generasi kita yang baru terbudoh timete dari tanah, tapi tempat mereka dihabiskan untuk tempat-tempat nongkrong yang tidak bermanfaat agama. Patik tayu jabut kadang-kadang hai patik itanya pun sebagai anggota keluarga, ketua keluarga, kepala keluarga mengabaikan urgensitas untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak kita, sehingga mereka dapatkan agama dengan sendirinya. Di mana? Di gadget yang nak jaroi. Wajar watetruk misionaris. Wahai umat, wahai hamba-hamba Allah yang di tempat ini, apakah engkau percaya kepada Allah? Percaya. Kalau percaya kepada Allah, apa dalilnya sehingga tidak mampu dia ucapkan dengan hujah yang pernah diberikan tempo dulu lagi ke gedanya jamun. Waktu gedanya jamun rata rumah takalan geperno sifat 20, geperno rukun iman, geperno rukun syahadah, geperno rukun Islam. Bahkan tidak jarang kita dapati anak-anak mit masa gedanya yang katuha-tuha menyatakan dia tanya hana tafai, kiban sifat 20, kiban i'tikad 50, kiban af'alullah, kiban sifat-sifat Allah, kiban hal yang mustahil pada Allah, kiban hal yang jaiz pada Allah. Menyanyi tafai, kita akan didera oleh guru kita, sehingga kalimat-kalimat tauhid itu berbekas dalam hati gedanya tanpa onohat uro urung si'lun. Tapi coba kita bayangkan dengan anak gedanya orang, bagaimana berbekasnya kalimat tauhid dalam pemikiran kita, dalam pemikiran mereka. Tidak ada urgensitas untuk pemahaman akidah pakot, karena mereka disibukkan dengan gadget yang dimana di dalamnya merupakan syiar agama orang lain. Nyok kajet kita mulai piuh. Rasul neken dalam sebuah hadis yang luntuan baca dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayat di Imam Ahmad bin Hanbal. Yushiku an tada'a alaikumul umam ya Muhammad. Yushiku merupakan fi'il muqarabah, pemakna akan terus sebuah masa akan tiba, akan dekat dengan umat gata Muhammad. Yushiku an tada'a alaikumul umam, akan terus sebuah masa urung-urung yang menyeru kepada umat gata Muhammad. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, lagi urang pajuh bu di atas meja makanan, meja hidangan. Waktu katanya tajak bak Perancis, bak pesta walimatul urs, ada meja prasmanan yang sudah dihidangkan di sana.
Nang konkut yang kagak hidangkan, na menemunu yang gepudu, kita yang datang akan menyantap dengan leluasa dari berbagai penjuru. Orang yang truk dari barat akan merasakan enaknya makanan tersebut. Orang yang truk dari selatan, dari utara, dari timur akan membabat habis-habisan makanan tersebut gepajuk dengan leluasa. Sabok masa Muhammad, sabok masa nekun le Nabi akan truk kondisi umat lon di mana mereka diserbu dari berbagai penjuru, kal akalati ala qas'atiha, lagi makanan di atas meja hidangan. Salah sirah sahabat bertanya kepada Rasul, amin killatin nahnu yauma izin ya Rasul, apakah kami pada waktu itu sedikit? Rasul menjawab, la bal antum kathir walakinnakum ghusaun ka ghusais sa'il. Gata wate uronyan umat lon wate ronyan gekun le Nabi, orang yang mayoritas, bukan orang yang minoritas, tetapi mereka dipermainkan tak ubahnya seperti buih di lautan, tentang perenang tidak bermakna, hanayum kehidupan gedanya, le tak kawar, le tak sampaikan aspirasi menyangkut dengan kelebihan Islam, tetapi itu diabaikan oleh mereka yang punya tujuan dan misi dalam kehidupan. Nyokon kata rasakan le gedanya urojo. Maka marilah robah mindset. Tajuk anu tajuk pesantren, tajuk anu tajuk pada tempat-tempat ilmu pengetahuan, menyekena dayah di Aceh, menyekena tempat-tempat balai buat di Aceh, menyekena tempat-tempat majlis taklim di Aceh, menyekena pesantren di Aceh. Maka yakin urung siklun Islam di Aceh kalih gaduh daripada padu-padu masa yang kau likut. Karena nadayah lah mantang getim satoh le Abu Mudi, mantang getim satoh le Ayah Min Catrung, mantang getim satoh le ulama-ulama karismatik kita, sehingga benteng terakhir untuk akidah anak kita yang adalah di Aceh. Itulah Dayak yang naban sigom Aceh. Maka orangnya perle tarobah mindset. Wate tekalan kondisi lemah turun siklun. Nah, nak mit kadang-kala wate tatanya padumboh rukun imannya 7 tengku. Padumboh rukun Islam nak 5 tengku. Pun ye puyang pun katua lun. Jawaban yang seperti itu tidak jarang kita dapatkan bahkan di tempat kedanya. Puakah yang tengku? Disebutkan sifat 20 yang wajib Allah Taala. Pokoknya 20 boh tengku. Ke masalah lung sebut hana lun tu'ah. Pu dalil na wujud Allah Taala. Katua lun berno jamun. Artinya akidah ini tidak pernah diupdate. Whatever jamun ton kurang pelu, whatever jamun ton 80, whatever jamun ton 70, tidak pernah diupdate ilmu tersebut. Tetapi punya ilmu itu nah buku terbaru kita kaji. Nah buku terbaru untuk dapat skripsi, tesis, disertasi dituntut oleh sebuah instansi kita. Kita berduyun-duyun akan mencari referensi terbaru dengan tahun yang ditentukan oleh mereka. Sedangkan untuk ilmu agama tidak pernah kita update. Nyawa yang perlu kita fikir urung siklun. Pakan kejadian laginya ya Rasulullah. Wate masanya kadi serang umat Islam dengan penyakit wahan. Sehingga gecabut rasaya bak musuh-musuh Islam. Pernah suatu kejadian wate Palestina diserbu oleh Israel. Seolah-olah watenya Perdana Menteri di Israel takut mereka. Tengok lun akan diserbu oleh bangsa-bangsa Islam lainnya. Tetapi saat subuhnya mereka Perdana Menteri Israel tidak merasakan apa-apa. Artinya orang Islam lagi biasa mendak. Baik yang di depan gedanya ataupun di tempat yang lain. Hari ini di India dilarang hijab, di Cina dilarang hijab. Apakah di tempat kita pada murad akan truk budayanya? Ataukah Islam makin mercusuar? Kalau kita mau bahu-membahu untuk memunculkan generasi terbaik, yakinku Islam akan jeroh kembali di Acehnya orang siklun. Maka nekun Nabi diserang oleh penyakit wahan. Kiban penyakit wahannya? Nah saboh dialog antara UAS dengan jamaah. Netanyong le UAS. Orang draw anu Bandung pun pilih udip masa wate tanyo maksud udip masa Nabi Allah Musa. Watenya naraja yang bernama Fir'aun. Apakah engkau akan memilih ikut Musa atau ikut Fir'aun? Badum orang gejawab, geseut long akan lon ikut Nabi Musa. Yakin, betul. Watenya gebedak geplek bacut-bacut oleh ulama Nusantara tersebut. Begah. Kita berbicara ikut Nabi Musa. Secara lisan iya, tapi coba bayangkan
Yang membuat piramida itu adalah Fir'aun. Yang pegat Nanggro Mesir adalah Fir'aun. Yang membangun segala kelebihan, segala sudut yang ada di Mesir itu Fir'aun. Yang mampu memberikan kebutuhan kepada orang adalah Fir'aun. Segala hal, segala limit Fir'aun mampu mewujudkan dalam kehidupan orang-orang yang berada di Mesir pada waktu itu. Sedangkan siapa Nabi Musa? Yang nak kerja oleh Allah Ta'ala cuma tikrek tungkat. Yang nak cuma tikrek tungkat. Lidah abah cara bertutur Nabi Musa adalah hanagat ruh cadel punya bahasa katanya pakon, karena wate ubud pernah kepajuh apui wate tarik janggut Nabi Firaun. Artinya apa? Wate lagi jelaskan, dan but Nabi Musa pengembala kambing. Lagi jelaskan rata-rata jamaah terdiam. Hanagat deut. Itulah yang disebutkan dengan penyakit wahan. Tetapi bagaimana? Gebedah Nabi Musa kepakat jak-jak taplung dari Fir'aun. Ho, lam laut. Hana kendaraan, hana sapu api. Secara logika, han getem ikut. Bahkan ramai yang hantem ikut. Sehingga kalau kita yakin kepada Allah, orangnya tamu itu luar biasa. Apapun akan terwujud dalam kehidupan kita. Menyata menemat ba Allah subhanahu wa ta'ala. Buni yakin urung si'lun. Fir'aun nyan mati tubuh sagai. Tetapi Fir'aun nyan akai ji. Sifat ji akan dipakai oleh orang-orang sampai kiamat nyantru menandakan li para ulama. Ada orang yang mengikuti jejak beliau. Ada orang yang mengikuti, sedikit orang-orang yang ingin mengikuti Nabi Allah Musa. Maka malam uronyo, marilah kita sadarkan diri. Legadanyo kaji tapekang ro, tawa rumah, takalan nanu tu. Pu najroh rukun iman, pu yang kai pubut dalam kehidupan, ataukah dia berkatipikan Islam tetapi berakidah tidak lagi dalam Islam. Ronyo mari saban sare ilun lun wo lun fikir keluarga ron, urang ron wo fikir kana ron keluarga ron, sama-sama li kita terfikir keluarga masing-masing, generasi ron insyaallah di masa yang akan datang dan melakai Islam akan mercusuar khususnya di Masjid Jami' Tahrir yang kita muliakannya. Mudah-mudahan dengan perjumpaan uronyo urung si'lun akan tak merempok sabak masa peluang kebili Allah Ta'ala, karena tatim patih puyang ka gepegah li Allah Ta'ala, tatim patih puyang gepegah li Nabi li kita akan kepada surga, karena sampai mati kita takut komitmen dalam Islam berlafalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin.